Selamat datang kembali di YouTube di Official Auto. Setelah sempat terpuruk 2 tahun terakhir, otomotif nasional perlahan bergerak ke arah yang lebih baik. Jelang berakhirnya tahun 2021, terlihat tren penjualan bergerak naik. Pameran otomotif seperti Gias 2021 juga sudah berlangsung. Para pabrikan juga sudah mulai menghadirkan model-model baru. Meski demikian, tidak semua merek dan model mobil mengalami kebangkitan. Ada juga yang terpaksa dihentikan penjualannya dengan berbagai alasan. Sepanjang tahun ini terdapat beberapa model yang harus pensiun demi menyelamatkan tipe lain. Ada juga yang karena tak lagi bagus penjualannya. Bahkan terdapat beberapa model yang harus menjadi tumbal dengan hadirnya kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Nah, apa saja model-model yang berhenti penjualannya di tahun ini? Kita simak bareng-bareng. Model pertama adalah Mitsubishi Outlander Sport. PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia selaku agen pemegang merek tidak lagi meneruskan produksi dari kendaraan Mitsubishi Outlander Sport pada awal tahun 2021, tepatnya pada Februari kemarin. Selama 6 tahun, Outlander Sport hanya mampu terjual kurang dari 1.000 unit. Mitsubishi Outlander Sport pertama kali meluncur pada 2012 lalu. Saat itu ada 3 tipe yang ditawarkan, ada PX, GLS, dan GLX. Berikutnya, menjelang akhir 2013, Mitsubishi merilis Outlander Sport Limited Edition sebagai seremoni awal produksinya di dalam negeri. Tak berapa lama, pada 2014, pabrikan memberi penyegaran ringan supaya kompetitif di kelasnya. Kemudian pada 2017, lahir varian Outlander Sport PX Action yang sekaligus jadi tipe tertinggi. Setelah itu, tak ada lagi penyegaran pada model tersebut. Data terakhir di situs resmi Mitsubishi Indonesia, mobil tersebut diniagakan dengan harga 338 juta hingga 383 jutaan. Namun, awal tahun ini, laman resmi dari Mitsubishi Motors tidak lagi menampang nama Outlander Sport. Memang, perjalanan Mitsubishi Outlander Sport sepanjang 2020 seakan hidup segan, mati tak mau. Dari data Gaikindo, angka penjualannya wholesales dari pabrik ke dealer, Outlander Sport kemarin sangat kecil pada 2020, hanya 36 unit dari 4 varian yang ditawarkan. Soal dapur pacu, Outlander Sport menggendong mesin 1998 cc bertenaga 148 dk dan torsi maksimum 197 Nm. Daya maksimumnya ini dikawinkan dengan transmisi CVT dan manual 5 percepatan, khusus tipe GLX. Model selanjutnya adalah Nissan Terra. Kendaraan bongsor dari Nissan ini juga ikut memperpanjang deretan kendaraan yang terpaksa harus dihentikan kegiatan produksinya pada Februari silam. Meski tren kendaraan yang cenderung mengarah ke SUV, bukan berarti tekanan untuk menghentikan produksi kendaraan ini tidak ada. Pasar yang begitu ketat membuat Nissan harus melambaikan bendera putih untuk kendaraan ini. Nissan mengatakan fokus mereka kini bukan untuk mengembangkan penjualan atau model Terra. Nissan kini lebih berkeinginan mempopulerkan 2 mobil barunya, yakni Kicks dan Magnite, yang merupakan SUV dengan konfigurasi 5 penumpang. Secara posisi, Terra sebenarnya cukup menjanjikan. Terra jadi penantang Mitsubishi Pajero Sport dan Fortuner yang didatangkan dari Thailand. Nissan Indonesia mulai memasarkan model Terra 3 tahun lalu, tepatnya pada Gias 2018. Kala itu, mobil berpenampilan kotak dengan mesin 2488 cc, 4 silinder DOHC, diklaim mendapat respon positif dari para pecintanya. Adapun bandrolnya saat itu Terra dihargai 479 juta sampai 680 juta. Kemudian soal penjualan, sebenarnya Terra cukup baik dan mampu bersaing di kelas leather frame SUV. Hanya saja popularitasnya tidak konsisten, terus mengalami penurunan tiap tahun. Berdasarkan data dari Gaikindo, wholesale Terra pada tahun 2018 atau debut perdananya ialah sebanyak 770 unit, kemudian naik menjadi 1.166 unit di tahun berikutnya. Sayang setelah itu perminatnya terus menurun. Apakah ada rencana hadir lagi? Ia masih ada di situs resmi Nissan Indonesia. Terra dibanderol mulai 478,9 juta dan model terbaru juga sudah meluncur di Thailand, punya penyegaran yang sangat baik. Ubahan yang didapat membuat Pajero Sport maupun Fortuner terkesan biasa saja. Model selanjutnya adalah Isuzu Panther. Ini salah satu nama yang masuk daftar hidup segan, mati tak mau. Banyak yang tak menyangka bahwa kendaraan yang terkenal dengan jargon
rajanya diesel ini harus berakhir eksistensinya di 2021. Pada bulan Maret tahun ini, Isuzu menyampaikan selamat tinggal untuk Isuzu Panther. Pada era 90-an, Isuzu Panther menjadi salah satu model ikonik yang diminati konsumen. Namun seiring perkembangan zaman, ditambah banyaknya pesaing, mobil ini mulai redup. Bahkan penjualannya sangat bertolak belakang dengan masa lalu. Penyebabnya, apalagi kalau bukan soal emisi. Regulasi standar emisi Euro 4 yang diberlakukan tahun depan menjadi penjegal. Mesin diesel yang digunakan Panther dianggap tak mampu memenuhi standar itu. Wajar saja, 20 tahun kehadirannya jantung mekanis tak banyak mengalami perubahan signifikan. Bukan hanya teknologi yang ketinggalan zaman, setelan yang diberikan pun sudah tak mumpuni, kalah bersaing. Mesin Panther hanya mampu menghasilkan tenaga 80 PS dan torsi tertinggi 195 Nm. Kini, sebagai penggantinya, Isuzu fokus pada MU-X. Berlanjut ke daftar berikutnya, di sini ada Honda Jazz. Honda mendatangkan satu pemain baru, yakni City Hatchback RS. Tapi di balik kehadirannya ada kabar sedih, yakni Honda memutuskan tidak lagi menjual Jazz. Keputusan yang sulit karena Jazz termasuk model yang terlaris di Indonesia dan beberapa wilayah ASEAN. Tapi kantor pusat Honda di Jepang punya arah yang berbeda dengan Fit baru. Fit ini adalah sebutan Jazz di pasar Jepang. Kini, City Hatchback dianggap layak sebagai penerus. Kabar yang cukup mengejutkan mengingat Jazz sudah begitu melekat di konsumen Indonesia selama hampir 17 tahun masa edar sejak 2004. Bayangkan, 17 tahun. Sayang sekali, publik di sini tak akan merasakan generasi keempat Jazz atau yang juga disebut Fit. Pihak HPM selaku ATPM resmi mengakui jika karakter Fit terbaru yang hadir di Jepang tidak cocok dengan pasar Indonesia. Jazz di tanah air dan juga beberapa negara ASEAN sudah melekat dengan DNA dan karakter sporty. Bahkan sempat muncul usulan agar Indonesia memproduksi sendiri Jazz untuk konsumen lokal. City Hatchback diplot sebagai pengganti. Meski kedua mobil mengalami pola desain berbeda, City itu hatchback tulen, dapat dilihat dari garis bodi sedan yang tanpa buntut bagasi. Lebih spesifik, bentuk kap mesin panjang, pipih serta atap rendah, dan perbandingan tingginya tampak jelas. Jazz 1524 mm, sedangkan City Hatchback 1488 mm. Jadi mirip profil Yaris dan hatchback konvensional lainnya. Jazz malah berbentuk MPV sejak kecil. Sejak pertama kali lahir selalu mempertahankan figur seperti itu. Bisa dicirikan dari bentuk kap mesin pendek dengan alur hampir menyatu kaca depan. Semua kaca berukuran besar dan membentuk atap tinggi. Tapi disitulah letak kemenarikannya. Ia mudah dipersolek pakai gaya apa saja. Kiprah Jazz di Indonesia memang harus berakhir sampai generasi 3 saja. Beruntung, semua kehebatan Jazz terwarisi ke City Hatchback. Anggap saja berganti kulit dan identitas. Lagi pula masih berbagi platform dengan Jazz paling baru. Setidaknya masih memberi rasa sama meski tampilannya jauh berbeda. Model berikutnya yang akan kita bahas adalah Suzuki Carimon Wagon R. Keputusan penting dibuat oleh PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS. Pabrikan itu menyatakan tak lagi memproduksi dan menjual Suzuki Carimon Wagon R untuk pasar tanah air. Model ini tetap dijual di beberapa negara luar negeri. Sebagai gantinya, Suzuki akan menyiapkan satu model elektrifikasi yang masih dirahasiakan. Soal Carimon Wagon R ini, kendaraan ini merupakan kendaraan yang diproduksi secara lokal oleh Suzuki dan mengisi segmen city car, low cost green car atau LCGC. Selain dipasarkan di Indonesia, Suzuki juga mengekspor Carimon Wagon R ke beberapa negara lain di Asia Timur. Diberhentikannya penjualan Carimon Wagon R di Indonesia disebabkan oleh rencana pabrikan yang akan mempersiapkan era elektrifikasi di Indonesia. Berikutnya, Honda Odyssey. Ini cukup mengejutkan ya, karena Honda Odyssey ini baru dirilis pada Februari silam. Alias tak sampai 1 tahun, Honda sudah mengatakan untuk mempensiunkan model yang bertengger di segmen MPV ini. Pengiriman terakhir dilakukan pada Desember ini. Setelah itu, APM tidak lagi menyalurkan dan tinggal menghabiskan saja di dealer resmi. Perusahaan tidak akan lagi menjual Odyssey karena kalau dirunut, sebetulnya hal itu sudah diumumkan oleh prinsipal Jepang beberapa waktu lalu. Produksi dihentikan di negeri matahari terbit karena penutupan pabrik Honda Sayama, Prefektur Saitama pada fiskal Maret 2022. Mobil yang dibawa secara utuh, CBU dari Jepang ini, bakal dilakukan pengiriman terakhir pada bulan Desember ini. Untuk jumlahnya sendiri sebanyak 35 unit.
Nah, itu dia tadi bahasan kita mengenai mobil-mobil yang diberhentikan penjualannya di tahun 2021. Gimana menurut kalian? Adakah model yang mungkin menjadi impian kalian? Atau mungkin kalian punya nostalgia dengan model-model yang sudah dihentikan tadi? Atau mungkin dari daftar ini, kalian punya pendapat mengenai model apa sih yang seharusnya dihentikan aja penjualannya di Indonesia? Nah, jika Anda punya pemikiran atau pendapat, jangan lupa untuk mencantumkannya di kolom komentar di bagian bawah. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus membaca beritanya di otto.com, zikwil.co.id, carvaganza.com, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita terus menghadirkan informasi terbaik dari dunia otomotif. Sampai jumpa di berita-berita selanjutnya.